bilang sama Anwar Zahid, jamaahnya lebih banyak jamaah saya. Emang gue cowok apaan? Sorry ya. Beliau itu bilang, kemarin Anwar Zahid sudah datang ke sini ya? Sudah. Jamaahnya yang banyak kayak gini. Ya, itu masih banyak jamaah saya. Bilang itu sama Anwar Zahid, jamaahnya masih banyak sama saya. Saya bilang, memang jamaahnya jauh lebih banyak jamaahnya Az-Zahir, jamaahnya Habib Bidin. Tapi misalnya jamaahnya Anwar Zahid separuh dari jamaahnya Habib Bidin, itu Anwar Zahid sudah menang. Karena jamaahnya Habib Bidin dibagi 20 orang. Viral itu. Maka oke ya Kan ya. Masa ya? Kalau Anwar Zahid kan seorang diri yang datang 10.000, itu harusnya Az-Zahir 100.000. Ya kalau Habib Abidin sendiri yang jamaahnya 20.000, berarti sama beliau cuma 2.000 orang dibagi 10 orang. Itu kan masih banyak jamaah saya. Sorry ya. Bukti yang kedua, sama-sama punya akun channel YouTube, subscribernya banyak saya. Az-Zahir Official sama Anza Channel. Anza Channel udah 2,20 juta. Majelis Az-Zahir baru 1,17. Karena Majelis Az-Zahir subscribernya masih sedikit, tolong dibantu di subscribe. Tolong dibantu ya di subscribe. Karena Majelis Az-Zahir subscribernya masih sedikit, tolong dibantu, kasihan. Di subscribe ya. Sorry ya. Tolong dibantu. Udah tahu? Majelis ya, saya instruksikan kepada Anzamania untuk subscribe Majelis Az-Zahir. Kasihan, karena subscribernya masih sedikit. Yang bawa HP sekarang langsung nggak usah nunggu lama-lama. Kasihan, subscribernya masih sedikit. Padahal bikin channel YouTube-nya lebih dulu daripada saya. Udah kesulit jauh sama saya. Di subscribe ya. Dengan sholawat, zikir dan doa, kita semuanya yang hadir, hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya diijabah oleh Allah. Yang sedang sakit, apapun penyakitnya, zahir batin, semoga segera disembuhkan. Yang sedang resah, gelisah, sedih, susah, semoga segera dibahagiakan. Yang sedang sulit, semoga segera dimudahkan. Yang sedang kepepet, sempit, semoga segera dilapangkan. Yang sedang patu, gegeran, tukaran, semoga segera dirukunkan. Yang sedang gelap hatinya, semoga segera diterangkan. Yang lagi malas ibadahnya, semoga segera disemangatkan. Yang lagi punya hutang, semoga segera dilunaskan. Yang kepingin dapat jodoh, laki-laki umur 90 tahun, makanya jangan buru-buru diamankan. Dengerin dulu. Yang lagi mencari jodoh terbaik menurut Allah, semoga segera dipertemukan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin Asghaf
waj'alallah tula hayati wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fiddin wa dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, kekuatan zahiran wa batinan untuk terus mendidik kita, membimbing kita menuju cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada tingkat di mana bukan hanya kita yang cinta kepada Rasulullah, tapi Rasulullah pun mencintai kita. Dengan itu kita akan bisa wusul kepada Allah, kita pun akan mendapatkan rahmat barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Beliau Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf ini ada mirip-miripnya dengan saya. Yang keblok-keblok tak dong anak itu, anak keblok ngece. Fi, mikmu. Oh, birunya dawa rendah. Saya nilai lambemu dulu. Samplok salam. Dengerin dulu. Kenapa saya ngomong saya dengan Habib Ali Zainal Abidin ini ada mirip-miripnya. Satu, beliau laki-laki, saya juga laki-laki. Dengerin. Dua, beliau keturunan Nabi Muhammad. Saya juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kalau di jalur dekat beliau sampai ke Nabi Muhammad, tapi kalau ke jalur yang jauh beliau juga sampai ke Nabi Adam, sama dengan kita, betul loh. Halo, dengerin lagi. Beliau sangat ganteng, saya sok ganteng. Mirip. Beliau semua putih hitam. Lawon, saya belum ngomong kok situ udah. Ini yang bikin ceramah saya nggak asik. Gara-gara lambe-lambe lecek ini. Dengerin dulu, di mana kemiripan saya dengan beliau itu banyak sekali. Beliau suaranya Masya Allah. Baru beliau suaranya Masya Allah. Saya suaranya Subhanallah. Setelah mendengar suara beliau, alhamdulillah. Setelah mendengar suara saya, ambil racain ngomong. Mirip. Udah, beliau didampingi istri dan tercinta Syarifah Umi Hani Al-Fatimi, putri tercinta dari guru kita, murabbi kita, Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Hashim bin Yahya. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada abah kita semua, guru kita semua, tawil umur fi sihah wa afiyah. Terus niku yang penting supaya terus bisa memberkahi kita semua. Az-Zahir. Oke, Yai. Subhanallah. Anzamania itu pasti Zahir mania. Tadi malam saya ngomong kayak gitu sama personilnya Zahir mania ditambahi.
tapi tidak semua Zahir Mania itu Anza Mania. Aku cuma bilang makasih. Sehingga kenapa saya dengan beliau ada miripnya. Kalau saya Anwar Zahid disingkat Anza. Kalau beliau Ali Zainal Abidin disingkat Alza. Jadi kita ini Anza sama Alza. Beliau dibarengi Az-Zahir, saya juga Az-Zahir. Bilang mirip kok. Emang boleh? Ya subhanallah. Seneng gak sholawatan bareng sama Habibie? Asyik gak sholawatan bareng sama Az-Zahir? Kira-kira Az-Zahir ke Hongkong lagi gak? Misalnya sebulan sekali Az-Zahir nonton seminggu. Bareng sama saya? Ini fan kita berdua. Terima kasih. Kemarin di Wonosobo ada salam dari Habib Bidin kepada Anwar Zahid, dan salam itu sudah tersampaikan. Bilang sama Anwar Zahid, jamaahnya lebih banyak jamaah saya. Emang gue cowok apaan? Sorry ya. Sorry ya. Beliau itu bilang, kemarin Anwar Zahid sudah datang ke sini ya? Sudah. Jamaahnya yang banyak kayak gini. Enggak, nanti masih banyak jamaah saya. Bilangin itu sama Anwar Zahid, jamaahnya masih banyak sama saya. Saya bilang, memang jamaahnya jauh lebih banyak jamaahnya Az-Zahir, jamaahnya Habib Bidin. Tapi misalnya jamaahnya Anwar Zahid separuh dari jamaahnya Habib Bidin, itu Anwar Zahid sudah menang. Karena jamaahnya Habib Bidin dibagi 20 orang. 1, 2, 3, 4. Viral ini. Maka oke Yai. Kan ya. Masuk ya. Kalau Anwar Zahid kan seorang diri yang datang 10.000, itu harusnya Az-Zahir 100.000. Ya kalau Habib Abidin sendirian jamaahnya 20.000, berarti sama beliau cuma 2.000 orang dibagi 10 orang. Berarti kan masih banyak jamaah saya. Sorry ya. Bukti yang kedua, sama-sama punya akun channel YouTube, subscribernya banyak saya. Az-Zahir Official sama Anza Channel. Anza Channel udah 2,20 juta. Majelis Az-Zahir baru 1,17. Karena Majelis Az-Zahir subscribernya masih sedikit, tolong dibantu di subscribe. Tolong dibantu ya di subscribe. Karena Majelis Az-Zahir subscribernya masih sedikit, tolong dibantu, kasihan. Di subscribe ya. Sorry ya. Tolong dibantu. Udah tahu? Majelis Az-Zahir. ya, saya instruksikan kepada Anza Mania untuk subscribe Majelis Az-Zahir. Kasihan karena subscribernya masih sedikit. Yang bawa HP sekarang langsung aja.
langsung, nggak usah nunggu lama-lama. Kasihan subscribernya masih sedikit. Padahal bikin channel YouTube-nya lebih dulu daripada saya. Udah kesulit jauh sama saya. Di subscribe ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kita majelis yang luar biasa. Satu, ada nilai ilmunya, ada nilai silaturahimnya. Tahu kan? Bukan silaturahmi ya, silaturahim. Kalau silaturahmi itu maknanya nyambung kandungan. Jadi yang benar silaturahim. Bahasa Arabnya silaturahimi, bukan silaturahmi. Kalau silaturahmi itu artinya nyambung kandungan. Kalau silaturahim nyambung sedulur. Silah itu artinya sambung, rahim itu artinya sanak sedulur. Tolong HP-nya diturunin dikit ya. Kan yang belakang juga pengen lihat wajah aku. I love you semuanya. Nah, setelah sampai sini tak lempar ke Habib. Agak turunin dikit. Udah sebentar, saya 15 menit saja. Habis ini kita sholawatan lagi. Oke. Silaturahim artinya sambung sedulur bareng. Ar-Rahim itu mustaq dari salah satu asmanya Allah, Ar-Rahim. Maka yang nyambung sedulur berarti nyambung sama Allah, sang pemilik hidup, sang pengatur jagat. Maka orang yang bisa sambung nama Allah melalui silaturahim itu pasti hidupnya akan mulia, selamat, bahagia dunia akhirat. Sebaliknya, yang mutus rahim, qat'ur rahim, berarti putus dengan Allah. Bayangkan, ada orang kok putus dengan sang pemilik hidup, putus dengan yang mengatur jagat, pasti sengsara, menderita dunia akhiratnya. Makanya Nabi menyatakan, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus persaudaraan, orang yang mutus seduluran, nggak akan bisa masuk surga karena dia putus sama Allah yang memiliki surga. Yamqutullah qati'ar rahimin walau mata jawfal ka'bati sajidan. Allah melaknati orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya lagi sujud di dalam Ka'bah. Naudzubillah min. Nah, sebaliknya di antara barokahnya silaturahim, man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa yumsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia nyambung persaudaraan. Berarti silaturahim itu barokahnya memanjangkan umur. Orang yang rajin silaturahim umurnya dipanjangkan nama Allah. Bisa jadi dipanjangkan secara hakiki, emang ditambah. Tadinya takdir mati 60 tahun ditambah karena rajin silaturahim matinya 80 tahun. Atau tetap 60 tahun tapi tambah kebaikannya, tambah barokahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ditambahi rizkinya, diluaskan rizkinya. Rizki yang luas itu maksudnya gini, datangnya gampang, lancar. Kan orang dapat rezeki itu ada yang caranya gampang, lancar, ada yang caranya sulit, seret.
Jadi rezeki lancar itu gak kok terus iso tuku bledek, bisa beli kuburan, bisa beli langit matahari. Ndak. Rezeki lancar itu tekone gampang, lancar. Halo. Rezeki lancar itu ya apa ya? Carane enak, tekone gampang ngono lho. Kan rezeki itu ada yang dapatnya itu susah payah gek seret. Tapi kan ada yang dapatnya itu enak dan lancar, sama-sama duit $500. Itu ada yang pertentangan dulu, ditarik-tarik cetok baru dapat. Ada yang cuma sering dapat. Ada orang pengen dapat $1.000 aja itu ngosek WC. Terus pertentangan gak karu-karuan lah, sampai ngubah manuk. Ya itu yang melayani babah itu kan ngubah manuk. Itu sepasang ngosek-ngosek gak karuan polai baru dapat $1.000. Masya Allah pertentangan nyuci ngepel ngosek WC gak karu-karuan baru dapat $100. Tapi ada yang hanya tangannya ini. Contohnya Cukup ini deh. Nah, gampang. Modal tangan ini. Lah sampai. Ini cuma. Halo. Rezeki itu kayak ya perempuan melahirkan ini loh, kan nggak mesti loh. Ada yang gampang, lunyung. Ibunya cuma waktu tok, bayunya mencolot dulu. Padahal bayunya kebudi, 17 kilo. Tapi lahirnya itu enak, lunyung. Rezeki ya gitu, enak. Berangkat naik pesawat bisnis, pelayanan oke, nyampe sini lunyung, gak punya kebudi. Ada yang pertentangan, orang melahirkan itu 3 hari 3 malam ngelarani gak lahir-lahir. Ternyata bayinya cowok ireng roh kelotak mas. Bayi ya kecantol lopo. hari-hari. Udah wes. Ini ya, orang yang rajin silaturahim, 1 doanya diijabahi, 2 amal ibadahnya ditampi, 3 di akhirat disyafaati Kanjeng Nabi. Ini poinnya yang akan saya sampaikan. Orang yang rajin silaturahim itu doanya diijabah, amal ibadahnya makbulah, diterima, terus di akhirat nanti dapat syafaat. Sama nggak semangat kok? Ya Rabbal. Ada 3 orang yang ibadahnya sebagus apapun nggak akan diterima oleh Allah, doanya sedahsyat apapun nggak akan diijabah, dan kelak di akhirat nggak akan pernah bisa mendapatkan syafaat. Jangankan mendapatkan syafaat, memandang wajah Nabi aja nggak bisa. Salasun la yarani yaumal qiyamah, kata Rasulullah, ada 3 orang yang besok pada hari kiamat tidak bisa memandang aku. Memandang Nabi aja nggak bisa, apalagi berjumpa, apalagi mendapatkan syafaat, nggak akan bisa. Siapa? 1, aqul walidaini, anak yang menyakiti orang tua. Sehebat apapun anak, kalau meremehkan orang tua, menyakiti orang tua, ibadahnya ditolak Allah, doanya nggak akan diijabah oleh Allah, dan kelak di akhirat dia nggak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Na'udzubillah. Maka mungkin ada yang masih melukai perasaan orang tua, menyakiti hati orang tua, segera bertaubat. Kalau orang tuanya masih hidup, segera mohon maaf, segera jadi anak yang berbakti. Taubat, taubat, dan taubat. Sekali lagi,
walaupun sholatmu khusyuk, sujud sekali nyosok batuke mentol telu, nyosok 2 kali mentol 6, saking khusyuke puasa tiap hari, zikir nganti lambemu jedhe, kamu sholawatan tapi kamu melukai dan menyakiti orang tua, kata Nabi, aku gak ngurus rupamu, gak akan pernah dapat syafaatnya Rasulullah. Loh, ini wajar, gak ada orang tua, gak ada kita kok, betul? Saya itu sudah sering sampaikan, selamanya anak nggak akan pernah bisa membalas jasa orang tua, membalas budi orang tua selamanya anak nggak akan pernah bisa. Coba dipikir, wong tua tahu ngeden ngetokne anak gak tahu ngeden ngetokne wong tua tahu gebel anak gak tahu gebel wong tua. Orang tua merawat anak itu lama dan ikhlas, anak merawat orang tua itu sebentar dan umumnya nggak ikhlas. Wong tua ngrumat anak iku sing diteni uripe anak. Tapi anak ngrumat wong tua mek karo ngenteni matine. Orang tua mau gantiin sakitnya anak, tapi anak kan nggak mau gantiin sakitnya orang tua, betul? Gak harus juga ngomong no. Punya anak kecil sakit itu, ya Allah, biar saya saja yang gantiin sakitnya anak saya. Yang penting anak saya sehat, anak saya sembuh, ya Allah, saya aja yang gantiin sakitnya. Coba saya misalnya bapakmu pikun, ya Allah Gusti, biar saya saja yang pikun Gusti. Bapak saya sehat, bapak saya sadar, tak gelem yang orang tua itu loh, punya anak kecil demam, pilek, irungnya buntu, kebuntuan umbel, dia apa nih? Sedap umbel ya sedap. Coba ibumu umbelnya merah, kayaknya didatangnya umbelmu. Akan selamanya gak akan pernah bisa membalas budi kepada orang tua. Udah kapan-kapan nanti bulan 2 insya Allah tak sampaikan secara detail. Insya Allah saya datang lagi nanti bulan 2. Terus yang kedua yang doanya nggak akan pernah diijabah, semua ibadahnya ditolak Allah, dan dia di akhirat nggak akan pernah berjumpa dengan Rasulullah. Siapa? Istri yang melukai perasaan suami, istri yang menyakiti hati suami. Ini suaminya bener loh ya. Saya nggak ngomongin suami-suami yang nggak bener. Walaupun istrinya ahli ibadah, sedahsyat apapun ibadahnya, maaf, nggak akan diterima Allah. Doa sehebat apapun nggak akan dijaga Allah, dan dia nggak akan pernah mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Masih ada kesempatan untuk tobat, kamu yang minggat dari suamimu. Masih ada kesempatan. Ini saya nggak ngomong suaminya salah loh ya. Ini suaminya nggak salah. Sebentar kok saya belum ngomong kok. Nah sekarang kalau suami melukai perasaan istri, menyakiti hati istri, lah ini saya belum pernah dengar keterangannya. Jadi saya nggak tahu. Saya sampaikan. Saya belum pernah dengar, nanti ya kapan-kapan kalau saya udah dengar nggak sampaikan. Yang saya tahu itu nggak boleh aman. Emang yang saya tahu itu buktinya. Ayo lo. Di neraka laki-laki sama perempuan lebih banyak. Orang laki-laki merusak hadis, mereka merusak hadis. Hadisnya banyak, perempuan yang dirubah. Laki-laki sama wanita yang masuk neraka itu lebih banyak. Orang merusak hadis ini. Nah sebabnya kan 3 kemarin udah saya sampaikan. 1, aurat. Kalau laki-laki rata-rata nutup aurat di dalam sholat maupun di luar sholat. Aurat laki-laki kan baina surah merubah, pusar ke bawah, nutup ke atas. Di warung aja ya pakai katok komprang, nutup aurat semua laki-laki itu nggak ada. Tahu kita sama polisi sempak kantor, nggak ada. Tentara calotan toh nggak ada. Laki-laki itu auratnya di dalam sholat maupun di luar sholat baik surah warubah, rata-rata udah nutup aurat semua. Nah kalau perempuan ya gini berukut. Ayo coba kalau di rumah
pasar. Masya Allah. Ini musim dingin, Beb. Untung musim dingin. Coba nanti datang kalau musim panas ya. Hongkong ini negeri beton, di mana-mana beton. Tapi kalau musim panas banyak sumur, susu dijemur. Susu dijemur. Baleni. Itu kalau musim panas. Wah, saya senang kalau musim panas. Jalan-jalan itu mulus. Sorry ya. Ya itu, Kak bahaya. Ya itu, makanya perempuan banyak yang masuk neraka karena suka ngumbar aurat. Auratnya perempuan kan jami' ubadaniha ilal wajha wal kaffain, di dalam sholat maupun di luar sholat. Semua seluruh badannya, jasadnya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan juga perempuan kan suka pakai you can see kan bodil. Kamu dapat melihat kalian bokong dan udel. Kalau bokong ini bau. Kalau you can see kan kamu kan dapat si melihat. Ya bener, kamu dapat melihat dengan ketok kabeh. Makanya itu namanya kurang. Yang bener you can see kel bodel. Kamu dapat melihat kalian bokong dan udel. Kalau lagi musim panas itu banyak rok mini. Yang bawah terlalu ke atas, yang atas terlalu ke bawah. Cuma sekilan gini tuh. Beliannya tengah, ada tulisannya Isis Collection. Itu kalau musim panas. Ya kapan-kapan kita datang musim panas. Ada yang panjang nutupi mata kaki, tapi beliannya tinggi, tembus itu muntah ini. Yang kedua itu tadi Mbak, suka melukai perasaan suami, nyakitin hati suami. Itu yang ketiga, nggak bisa jaga lisan, nggak bisa mengendalikan lisan. Lu wong wedok iki sak ruwe mripate diomong, sak krungu kupinge diomong. Kiai diomong, Habib diomong. Iki diomongi. Hitam putih ya. Melihat Habib Bidin sama Anwar Zaid itu bagikan nasi sama silite dandang. Itu adalah Habib itu kan. Boleh, nggak usah heran. Ngomong itu isi kok kayak. Udah, tapi manis aku. Ya siapa yang mau menghibur aku kalau nggak aku sendirian? Habib ada hiburan, ada yang menghibur, Syarifannya ikut aku. Masa harus dia yang menghibur aku? Ya aku tak lihat bookingan hotelnya itu Habib Ali Zainal Abidin As-Segaf sama Syarifah Ummi Hani Al-Fatimi, Ahmad Anwar Zahid, bawahnya Nurul Istiqomah. Ini foto Nurul Istiqomah. Siapa Nurul Istiqomah? Aku nanya, Rahma, ini saya hubungan hotelnya sama Nurul Istiqomah ini siapa? Bunda Nuri. Astagfirullahaladzim. Berarti nanti aku sekamar sama Bunda Nuri. Bookingan hotelnya gitu, Beb. Habib sama Setipa. Dan saya itu bookingan hotelnya itu Ahmad Anwar Zahid, terus Nurul Istiqomah. Aku ini, Rahma, ini siapa ini yang bookingin hotel? Mbak Karin. Mbak Karin itu siapa? Ya Mbak Karin ini Bapak. Oh, matur suwun Mbak Karin. Aku meskipun dari Indonesia berangkat sendirian, tapi Tiongkok didampingi bidadari. Ya Allah ya Karim. Hari ini saya sendirian, nggak apa-apa. Demi panjenengan semua. Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak tak kasih tahu, nanti kalau tak kasih tahu ngerutuk aku ke sana semua. Enggak. Ya. Sebentar ya. Sarung. Nanti tenang nanti. Seperti biasa. Ini nanti kita ada infak loh ya. Ikhlas ya.
Iyalah, ngomong gak ikhlas langsung metot lambe. Sebentar. Saya tak nerangin ini bentar lagi ya. Bentar ya. Jadi yang ketiga siapa tadi? Yang doanya tidak diijabah, sedahsyat apapun, ibadahnya sebagus apapun nggak akan diterima dan tidak akan pernah bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Satu, akul walidain, anak yang menyakiti orang tua. Yang kedua, istri yang menyakiti. Tiga, qati'ur rahimin, orang yang memutus silaturahim. Itu doanya nggak diijabah, seluruh ibadahnya nggak diterima, dan di akhirat kelak la yaroni, kata Rasulullah, tidak akan pernah bisa memandang aku. Memandang aja nggak bisa, apalagi ketemu, apalagi disyafaati. Nah, halo, oke lah, seduluran terus ya. Kalaupun misalnya ada yang beda pilihan apa, ada yang beda pendapat apa, tetap persaudaraan. Soalnya kita itu apa ya, kita itu gampang sekali kena gesekan. Sama-sama orang Indonesianya, hanya beda agama aja nggak mau rukun, terus musuhan. Gara-gara beda agama musuhan. Terus agamanya sama, gara-gara beda pendapat musuhan. Pendapatnya sama, gara-gara beda organisasi musuhan. Organisasinya sama, gara-gara beda partai politik musuhan. Partai politiknya sama, gara-gara beda pendapat musuhan. Pendapatnya sama, gara-gara beda pendapatan musuhan. Gini misalnya, wah ini lagi rawan-rawannya capres cawapres, tapi alhamdulillah Hongkong sekarang udah kondusif dan terkendali. Boleh beda pilihan tapi tetap jaga persaudaraan, kerukunan dan persatuan. Setuju nggak? Setuju nggak? Terus ngono, saya yakin sampean semua udah punya pilihan kok. Udah cerdas masyarakat sekarang, nggak usah kayak dulu kontok-kontokan yang tidak penting itu, nyantai aja, hadapi dengan santai, nyuwun tulung, pokoknya zahir mania, anjamannya nggak usah kontok-kontokan. Kita bikin sholawatan, makanya kita seneng-seneng. Sholawatan, ada yang nanya, kenapa sholawatan dibikin lagu? Ini bagian dari cara dakwah. Para wali dulu dalam menyebarkan Islam itu apa yang menjadi kesukaan masyarakat itu diikuti sehingga sukses. Masyarakat dulu contoh ya, ini contoh, suka wayangan, maka para aulia, para ulama dalam mendakwakan Islam melalui media itu wayangan. Peresmian Masjid Agung Demak itu wayangan, dalamnya Sunan Kalijaga. Nah, nanti masyarakat banyak yang pengen nonton, ada tiketnya nggak $100, tiketnya baca kalimat syahadat, otomatis yang nonton wayang itu masuk Islam. Ini canggihnya dakwah para wali dulu. Masyarakat suka gendeng-gendeng, suka tembang-tembang. Para wali berdakwah melalui tembang yang sampai sekarang ini masih lekat di hati kita. Maka dikenal ada tembang yang tadi banyak di request, insya Allah nanti juga dilantunkan. Ada jamuran, ada ler-ler, ada cublek-cublek, gundul-gundul, seluku-seluku, turi-turi, dan sebagainya. Itu cara dakwah para wali. Di tembang-tembang itu disisipkan ajaran-ajaran Islam. Masyarakat nerima, masyarakatnya seneng, gitu loh. Bora di rumah kok. Ada orang nggak suka duren. Kita pengen supaya duren itu dikonsumsi, ya jangan langsung dikasih duren nyel-nyelan. Jus duren. Lah iya, maksudnya wong bau aja kadang-kadang yang kok langsung disuguhi duren, yang marah-marah, bisa jadi diasap duren kamu. Coba diolah bikin roti, kasih duren roti rasa sedikit-sedikit. Kok bisa tekan budak keren nih loh. Jangan kena lambi ini. Boh.
Nanti kasih lagi bikin roti, kandungan duriannya ditambah, kandungan duriannya ditambah. Walaupun itu roti kan ada rasa duriannya, itu tembang, tapi ada rasa agamanya, ibadahnya. Itu caranya para wali. Makanya subhanallah, ini Az-Zahir ini luar biasa. Sekarang menjadi kiblatnya grup-grup hadroh seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Az-Zahir. Jadi nilai religi tetap, syafaat number 1, tapi kreasinya tetap pak jaga etika, nggak asal-asalan. Rumah atau bro? Dengerin dulu sebentar saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, kenapa pakai dilakukan? Ini karena giat sholawat di masyarakat kita ini udah mulai redup. Dulu sampean masih kecil itu kan sering tiap malam Jumat itu di langgar di masjid itu dengar orang baca sholawat. Ada Maulid At-Tibai, ada Maulid Al-Barzanji, ada Al-Habsyi. Sekarang kan udah kalah sama TikTok. Betul? Nah ini kalau para habaib, para ulama tidak kreatif, inovatif, sholawat bisa hilang dari permukaan bumi. Kalau sholawat sudah hilang dari permukaan bumi, bisa dipastikan bumi ini akan hancur. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang memuji kanjeng Nabi, tidak ada lagi orang yang mentakjubkan kanjeng Nabi dengan sholawat-sholawat itu, bisa dipastikan bumi ini akan hancur. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dulu kan masih ingat toh, pakai speaker itu loh di masjid-masjid kalau malam Jumat kan rame. Sekarang udah mulai sepi orang baca sholawat, sehingga para habaib, para ulama ini punya semangat untuk gimana menggerakkan masyarakat cinta kembali kepada sholawat. Nah, di pola model kayak gini, kalau nggak ada tabuhannya, nggak dilakukan, nggak mungkin sampai betah tidak sholawatan berlama-lama. Betul? Nah, syair-syair yang ada dalam sholawat itu isinya nasihat. Jadi ada nilai sholawatnya, ada nilai ilmunya, ada nilai ngajinya. Itu saya setuju banget, dan itu harus terus kita kembangkan, kita syiarkan, Mbak. Kepada anak-anak juga gitu, ajarkan lagu yang ada nilai edukasinya. Makanya sekarang kan alamate anak soleh misalnya, nasabe kanjeng Nabi ke, Nabi Muhammad, anak-anak biar hafal. Muhammad Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Itu yang dihafalkan ke anak-anak. Kalau orang dulu iya memang. Orang dulu itu pujian-pujian di masjid kan loh. Gusti kanjeng Nabi lahir dinten Islam, engkang ibu asmani Siti, engkang Romo asmani pun Sayyid Abdul. Yang tiga pujian sekarang kan udah nggak ada. Nah sekarang harus diinovasi seperti itu. Kanjeng Nabi Muhammad, mau diinovasi ya. Makanya kalau ngajari lagu anak-anak itu yang bermutu. Kalau anak masih kecil diajari lagu serong ke kiri, serong ke kanan, ya masih kecil udah diajari serong. Kiranya anakku jadi pelakor. Nah inilah pendidikan dasar itu harus ihdinas sirotol, tunjukkan jalan yang lurus. Ini masih kecil kok diajari serong ke kiri, serong ke kanan, udah serong terlalalala, bergembira. Ini nggak bener ini. Salam kepada guru-guru TK, suruh merubah itu lagu. Ada lagi, maaf, anak diajari loh kepalanya itu mesti zamannya ini. Nggak punya adab sama orang tua, nggak punya etika sama orang tua. Itu kayak lagu itu, coba semua pasti hafal. Pada hari Minggu ku turun naik delman istimewa, masa mukanya ayah di dulu. Ini kurang ajar ini. Mukanya ayah kok dijunjungi. Ini mengajari anak kurang ajar, mulangi anak kurang ajar. Pada hari Minggu ku turun
ayah ke kota, ayah istimewa duduk di depan mestinya. Bukannya ayah mau duduk dulu. Kadang anak diajari menghayal. Ajarkan kepada anak itu yang logis, yang realitas. Jangan diajari tentang khayalan. Bintang kecil, ombak banyak, aku ingin. Mustahil. Tapi kaca aja nggak bisa terbang sambil menari. Superman ini loh, terbangnya ngene tok. Ini masa anak kok diajari terbang dan menari? Mustahil. Yang logis ngajari anak ini. Itu akhirnya anak jadi tukang khayal, anak jadi penghayal. Andaikan seandainya misalnya, jadi penghayal anak kita. Halo, akan diajari serakah bakhil. Kayak lagu balonku ada rupa-rupa warna hijau kuning merah muda, serakah banget kan? Meletus balon hijau hatiku sangat kacau. balon meletus itu hati kacau. Tuku meneh berapa sih harganya balon? Ini yang bikin anak hati gampang kacau. Dagang rugi hati kacau, gajian telat hati kacau, diomelin istri hati kacau, istri berduduk hati kacau. Ngapain? Cuma gara-gara balon satu meletus itu kacau. Terus balonku pegang lebih pelit. Harusnya kan balonku masih 4. Wong 5 yang meletus cuma 1. Masih 4 kok balonku tinggal 4. Akhirnya ku pegang erat-erat, dipegang temennya nggak boleh, dibikin mainan kantanya nggak oleh. Ini ngajari anak untuk bakhil, ngajari anak untuk pelit. Nggak setuju lagu itu dihapus. Yuk, dengerin tuh ini. Apalagi lagu tepuk ami-ami, bohong. Oh ami-ami, Melarang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. bohong. Bayi seluruh dunia siang malam memek susu. Kalau siang makan nasi, malam ngeritik golek susu. Bayi tua lagu gak bener. Tapi kalau diajari lagu-lagu sholawat, dikasih siiran, nah ini keren. Udah cilik diulang ngaji, yang wis gede supaya ngerti. Ngono-ngono ki aku seneng, wajib digiatkan lagi. Kayak ini, Al-Zahir ini sekarang juga syair-syair yang ada nilai edukasinya. Orang dulu kalau ngulangi lagu ke anak, itu ada nilai ilmunya. Walaupun lagu dolanan, tapi ada filosofinya. Tak kasih contoh satu, habis ini infak terus sholawatan lagi. Maaf, kayak lagu itu loh. Dayai teko, kelosone bedah, jatahe mambu, dia asun, asune, buane, kaline banjir, asune kenter. Saya tengah begini. Sebentar, itu serius ini. Ayo, bareng ya. Habis ini infak. Dayoe teko, asune mati, buane kali, kali ini banjir, asune kenter. Ini kelihatannya gue menengok ya. Ini kelihatannya kan lagu guyon, lagu dolanan, lagu anak-anak. Tapi ini ternyata apa? Manajemen konflik. Di mana manajemen konfliknya? Likulli soalin jawabun. Setiap soal ada jawaban. Setiap ada jawabannya. Setiap ada terusannya. Ada terusannya. Ini likulli soalin jawabun. Setiap soal ada jawabannya. Setiap masalah ada solusinya. Setiap problem ada jalan keluarnya. Halo? Coba
janji bar ono terusan gak entek sampai engko sore. Iya toh, diulang. Ndak. Satu masalah 1000 solusi. Satu problem 1000 penyelesaian. Kalau bahasa Qur'annya fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri Yusron. maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ini kesulitannya satu, kemudahannya ribuan. Makanya fa inna ma'al usri pakai ma'rifah. Ma'rifah ini artinya khusus. Yusran ini pakai nakirah artinya umum. Fa inna ma'al usri, al usri kesulitan, ini ma'rifah khusus satu kesulitan. Yusran kemudahan, ini nakirah umum banyak. Satu kesulitan banyak kemudahan. Satu masalah 1000 solusi. Satu problem 1000 penyelesaian. Paham? Paham? Ini manajemen konflik. Dayoe teko. Stop. Dayoe teko, ketekan dayo. Ada masalah tuh berarti? Ada masalah tuh berarti? Ketekan dayo. Ada dayo, ada tamu. Ini ada masalah. Solusinya apa? Gelarno. Kalau ada dayo, ada tamu, dihormat, dimuliakan, disambut, dirawat sebaik-baiknya. Kalau orang dulu kupo, pekewo, lungguh, sugo. Kalau punya tamu, ini jangan dianggap nggak ada dalilnya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Kalau ada tamu dimuliakan, disuguh. Kadang enggak ya, rumahnya bagus, ruang tamunya gede banget, ada buffet, lemari bagus, di dalam lemari itu cingkir kosong, gelas kosong, piring kosong, tamunya gak disuguhi apa-apa doang, dipameri, gelas kosong, cangkir kosong, piring kosong, mangkok kosong, ditata di lemari. Omahmu. Tamune doe gak disuguhi apa-apa. Ya kalau makmu ngono to. Atau suwun dikandani aku. Makane nek dayoe teko beberno kloso dihormat saapik-apike. Lah kok klosone bedah. Jangan sampai kloso itu bedah nggo hormat tamu. Mergo klosone bedah tambalan jaga kekurangannya ditutupi semaksimal mungkin menghormat tamu dan memuliakan tamu. Lah jadah kok dikit nambal kloso akhirnya jadahe mambu. Lah nek mambu cok dipangan, sing mambu itu duduk pangananmu. Pangananmu itu yang halalan thayyiban. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang bagus-bagus, yang halalan thayyiban, maka amalmu akan sholih. Ini rahasia. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah yang bagus-bagus, beramallah yang baik-baik. Kalau makananmu thayyiban, maka amalmu akan sholihan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sing mambu-mambu jangan dimakan, karena yang mambu-mambu itu bukan makananmu. Jadahe mambu aja dipangan, pakano asu. Karena yang mambu-mambu itu bukan makananmu, tapi panganane. Asune jejer. Sing mambu-mambu yang makananmu yang halalan thayyiban, gitu loh. Makanya yang suka mangan mambu-mambu, yang suka mangan gak halal, apalagi uang rakyat diembat, diuntal, dibatok, itu bukan manusia, tapi ngomong asu aja kalau nyawang aku.
Wis sing senengane mangan sing gak halal thayyibat kuwi dudu uang, panganane mambu berarti dudu uang tapi mergo panganane mambu akhirnya asune orang yang suka memakan yang gak bener hatinya mati, akalnya mati, jiwanya mati. Panganane mambu kok hatine mati, jiwane mati, akale mati. Lah nek wis mati aja kok kancani buang neng hati yang mati, pikiran yang mati, jiwa yang mati, sifat-sifat mazmumah buang jauh-jauh. Itu woi kaline hati-hati ya, hati-hati. Ini artinya luas ini, tapi waktunya nggak mencukupi. Ya insya Allah bulan-bulan nanti datang ya. Sebentar, ini satu aja kok. Kalin sokor kali enten majikan gak bener. Kita tolong di majikannya keren nih. Yang lain mudah-mudahan majikannya baik. Kamu gak dapat libur kamu gak dapat libur, gak dapat angpau. Kasihan kamu. Kecuali kalau kamu niat mau datang pengajian, insya Allah tak doakan nanti majikanmu mati. Dan kamu dapat majikan baru yang lebih baik. Oh no, maksudnya gagah asune kenter karena kaline ban. Kenapa kok kenter? Mati hatinya. Rumahno. Asune mati, buang neng kali. Kaline asune kenapa asune kenter? Karena dia mati. Orang yang mati hatinya mati, jiwanya mati, akalnya gampang kentir, dia mudah terbawa oleh arus. Tapi kalau hidup gak gampang kentir. Lihat ya, ikan itu kalau hidup, misalnya air itu mengalirnya ke barat, dia itu jalannya malah ke timur melawan arus. Itu tandanya iwak urip. Dunia mesti mungkin. Kali banyu milih ngulon, kok iwak yang ngulon itu berarti iwak mati. Ini harus kayak seobat mati. Kalau ikan itu hidup, dia mesti mungkin. Banyu ini milih ngidul, dia ini melakukannya. Nah, itu ikan yang hidup. Ini manajemen konflik luar biasa loh. Orang dulu kalau bikin lagu, apalagi lagu yang apa namanya turi-turi pote, seluku-seluku. Wah, itu filosofinya luar biasa. Nah, Azair itu berusaha menerjemahkan pesan-pesan moral dari para kiai-kiai sepuh dulu diekspresikan melalui lagu-lagu. Nah, halo, manfaatnya endel. Manfaatnya silaturahim bareng dengan sholawatan ini tentu kita berharap syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jaga no amal ibadah dewe potonganmu neraka kabeh. Ya aku juga sama. Nah yang paling kita harapkan itu nanti ya pertolongan Kanjeng Nabi. Insya Allah udah kalau bicara itu saya udah gak kuat lagi, kita lanjut sholawatan. Kita lanjut sholawatan. Saya datang kali ini kan dampingi Habibnya, makanya saya jomblo hari ini. Saya dampingi beliaunya. Insya Allah nanti untuk kedatangan berikutnya ketika keempat, kelima dan seterusnya kan tanpa saya kan udah bisa Zahir. Saya nanti kita ada agenda sendiri-sendiri. Apa? Duet. Ya nggak apa-apa, kalau Tuhan bayar nggak apa-apa. Wah, buktikan sekarang, ayo panitianya keleleng. Yang poin nggak usah. Ngebuk-ngebukin nanti kita sama-sama doa dipimpin Habib, saya tutup. Nanti sama-sama doa sebelum ini selesainya jam berapa ya?